Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta diskusi pada malam hari ini. Di sini saya Rizka Nursalsabila sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dengan tema homoseksual. Baiklah, kepada peserta diskusi saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afdal Kurnia Rahman. Saya adalah seorang homoseksual. Perkenalkan, nama saya Reza Eka Saputra. Saya dari ayah dari seorang gay. Selanjutnya, silakan Saudari Arsy untuk memperkenalkan diri. Saya Arsya Marina Ramadan, selaku psikolog. Terakhir, saya Hilmatun Solehah, selaku ustazah dan tokoh masyarakat. Baiklah, kita akan segera memulai diskusi pada malam hari ini. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada saudara-saudara sekalian. Lalu setelah saya selesai memberikan pertanyaan, kita akan membuka diskusi bersama terkait tema homoseksual ini. Baiklah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Saudara Afdal selaku pelaku gay ya. Bisakah Anda menceritakan awal mula Anda menjadi seorang gay itu sejak kapan dan bagaimana? Halo. Iya. Ceritanya sih, kalau cerita singkatnya itu awal mulanya saya jadi orang yang homoseksual itu ya pas waktu SMP. Pas waktu SMP itu saya itu sekolah di salah satu pesantren atau pondok. Nah, kan sebagaimana yang kita ketahui itu pondok itu kan lelaki dan perempuannya itu misah. Jadi satu gedung untuk laki-laki dan satu perempuan lagi ada gedungnya sendiri. Jadi ketemu aja kan agak sulit. Jadi kan kan sama-sama dengan kerumahan cowok tuh selama 3 tahun kurang lebih. Jadi kayak saya itu ada satu orang teman akrab. Saking akrabnya itu ya kemana-mana sama dia, kemana-mana pokoknya kayak tidur, kayak belanja, makan, pokoknya sama dia gitu. Terus ya karena keseringan sama dia itu lama-lama ya kayak tumbuh gitu rasa nyaman, rasa kayak dilindungi gitu. Jadi ya lama-lama saya suka sama dia. Habis itu dulu itu pernah sih dia itu kayak pegang-pegang kayak maaf sebelumnya itu kayak pegang alat-alat vital gitu, ngeraba-ngeraba gitu. Nah lama-lama itu ya awalnya itu ya nggak nyaman, tapi kayak nggak nyaman terus saya sempat ngelawan tapi ditahan gitu. Terus ya pasrah aja gitu. Lama-lama diraba-raba kayak gitu. Lama-lama saya ngerasain nyaman gitu. Ya akhirnya ya keenakan sampai sekarang. Jadi itu bermula ketika Anda masih di pondok ya? Di pondok dulu ada teman saya satu orang, mungkin dia gay juga sih, makanya kayak surat gitu. Begitu. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah menjadi gay? Perasaannya sih ya biasa aja sih, kayak
berhubungan sama lelaki itu kayak nyaman aja gitu daripada perempuan. Mungkin karena ada perasaan bahagia gitu, kayak dah klop gitu sama cowok daripada cewek. Jadi Anda merasa bahagia dengan kondisi Anda yang sekarang ini ya? Bahagia sih. Dulu sih pernah pacaran sama perempuan, tapi ya biasa-biasa aja gitu. Lebih enak sama cowok. Oh, gitu. Lalu bagaimana dengan respon lingkungan di sekitar Anda ketika mengetahui kalau Anda itu seorang gay? Ya apa ya? Responnya itu ya lebih banyak ke negatifnya gitu. Kayak dibully lah, kayak dibully atau dikata-katain. Karena kan di Indonesia sendiri kan perilaku homoseksual itu kan kayak dianggap gak enak banget gitu, kayak tabu gitu. Jadi orang berpikirannya itu ya selalu negatif gitu. Tapi ya eh, saya itu kayak udahlah, nggak pedulian gitu. Ya udahlah bodo amat gitu. Tapi ya ada sih kayak akibat bullying itu kayak stres gitu. Tapi ya lama-lama udah kebiasaan. Jadi ya bodo amat. Jadi Anda tidak terlalu mempedulikan dengan respon di sekitar Anda ya? Kalau sekarang sih nggak lagi sih. Lebih ke nggak peduli. Iya. Lalu di mana Anda menemukan circle sesama gay ini? Saya itu menemukannya kayak di pesantren dulu udah ada sih kayak komunitas kecil-kecilan gitu yang saya tahu. Terus juga di lingkungan dekat rumah itu ada juga lingkungan pertemanan. Jadi kayak sering nongkrong-nongkrong gitu sama mereka. Terus juga di gimana? Di aplikasi gitu juga ada. Aplikasinya itu namanya Hornet gitu. Jadi aplikasi itu kayak kumpulan-kumpulan orang-orang LGBT se-Indonesia sih kayaknya. Jadi di sana banyak juga teman-teman yang satu frekuensi. Jadi ada aplikasinya tersendiri ya untuk circle homoseksual ini? Ada Mbak, coba aja Mbak buka di Hornet namanya. Baik, baik. Lalu bagaimana dengan sikap dari orang-orang di circle ini terhadap sesama gay-nya? Pengetahuan saya sih ya mereka itu ya support system banget gitu Mbak. Kayak saling support, saling menguatkan kayak gitu. Kayak kesan kekeluargaan itu ada lah. Jadi ya kayak kalau saya di komunitas itu ya nyaman gitu karena orang-orangnya itu saling support gitu. Jadi mereka saling mensupport satu sama lain ya? Saling support terus ya kayak gitulah Mbak. Hmm, kemudian di sini kan Anda sudah menjadi lebih tertarik dengan sesama jenis ya. Bagaimana perasaan Anda sekarang terhadap perempuan? Apakah masih ada ketertarikan? Kalau ketertarikan sih mungkin biasa aja ya. Lebih kayak tertarik karena fisiknya aja gitu. Bukan karena perasaan atau cinta gitu. Sekedar ngelihat suka lihat perempuan. Tapi ya lama-lama ya biasa aja gitu. Kayak dulu kan pernah juga pacaran sama perempuan kayak tadi saya bilang. Ya saya ngerasa ya biasa aja, nggak ada yang lebih. Jadi kayak saya itu lebih ada rasanya atau ada unsur kenyamanannya gitu lebih ke cowoknya daripada cewek. Jadi kayak ya cewek itu ya biasa aja gitu, nggak terlalu itulah. Jadi tidak ada
keinginan untuk menjalin hubungan ya dengan perempuan? Kalau sekarang ini yang nggak ada sih Mbak. Oke. Lalu apakah ada keinginan dari Anda sendiri untuk kembali menjadi normal seperti sebelumnya yang tertarik dengan perempuan dengan normal gitu? Gimana ya? Ada sih. Kadang-kadang juga pernah sih kepikiran pengen jadi normal lagi ya. Tapi ya sekarang-sekarang ini ya saya nyaman dengan posisi sekarang ini. Jadi ya mungkin nanti atau kapannya saya nggak tahu juga Mbak. Berarti ada kemungkinan ingin kembali normal. Ada sih. Sedikit banyaknya pasti ada. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Afdal sudah berbagi pengalaman Anda kepada kami di sini semua. Baiklah, saya akan lanjut kepada orang tua dari Saudara Afdal, Bapak Reza. Iya. Di sini saya ingin bertanya seputar anak Bapak ya. Sejak kapan Bapak mengetahui bahwa anak Bapak ini menjadi seorang gay? Pertama kali saya tahu anak saya itu seorang gay, dia itu sering kali keluar atau sering bawa masuk teman ke kamarnya. Temannya itu selalu laki-laki. Awalnya sih saya nggak curiga sama sekali, cuma keseringan selalu, bahkan sampai saya bingung kenapa dia tuh selalu cuma punya teman laki-laki dan itu kadang-kadang cuma berdua intim di dalam kamar gitu. Kalau misalkan saya tanya-tanya atau saya ganggu, kadang anak saya tuh nggak suka atau marah. Nah, pernah ada kejadian di mana anak saya sendiri tuh mungkin HP-nya ketinggalan, jadi dia lupa gitu bawa HP-nya. HP-nya ada di meja, ketika saya lewat tuh ada notif chat gitu. Saya tuh sebenarnya waktu itu lagi iseng aja, penasaran buka chat, terus pas yang saya lihat itu isinya ternyata ada chat masuk dari cowok yang ya chatnya tuh kayak sepasang kekasih sayang-sayangan gitu. Dari situ saya tahu kalau misalnya anak saya sendiri tuh gay. Jadi Anda mengetahui itu secara tidak sengaja ya, karena melihat dari HP anak Anda. Iya benar. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui hal itu? Perasaan saya sih jujur saya campur aduk sama sekali. Nggak tahu harus ngapain, nggak. Emosi saya tuh udah mentok langsung, karena saya pas tahu langsung kaget gitu. Saking keselnya, saking kecewanya semuanya campur aduk. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya udahlah terserah mau dia gimana. Saya udah nggak peduli lagi. Di situ tuh saya kayak gagal jadi orang tua. Saya udah gagal untuk didik jadi ayah, yang hasilnya tuh anak saya jadi seorang gay. Lalu bagaimana, apa yang Bapak lakukan kepada anak Bapak? Karena waktu itu saya emosi ya, mungkin ya udahlah saya juga udah nggak bisa ngomong karena waktu itu udah benar-benar emosi, udah nggak bisa disampaikan lagi. Ya udah saya cuma ya udah terserah, saya bilang gitu. Saya pasrah aja udah, pilihan kamu ya udah kamu ambil sendiri aja udah. Papa udah nggak mau ikut campur lagi, udah capek gitu. Udah ya udahlah, udah pasrah aja, udah terserah dia. Kalau misalkan dia mau kayak gitu ya udah, tapi ya balik lagi saya tuh udah nggak bisa menerima dia lagi. Kalau misalnya dia tuh dalam kondisi kayak gitu. Apakah Bapak pernah menanyakan kepada anak Bapak alasan dia seperti itu?
Nggak pernah, soalnya mungkin saya waktu itu langsung tahu dan langsung emosi, langsung shock, langsung keluar semua apa yang saya ucapkan spontan karena murni dari kekecewaan saya. Jadi saya tuh udah nggak perlu basa-basi karena menurut saya penyebab apapun itu ya kalau misalnya dia sampai ngelakuin itu ya udah hal yang salah. Jadi Anda tidak tahu tentang apa yang menyebabkan anak Anda menjadi seperti itu dan kenapa alasan dia jadi seperti itu Anda belum tahu ya? Belum tahu sama sekali. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Reza sudah berbagi informasi dan sharing bersama kami. Baiklah, saya akan lanjut bertanya Ibu Arsy sebagai psikolog. Halo Bu Arsy. Halo Mbak. Iya, di sini saya ingin bertanya, bagaimana pandangan dari sisi psikologi sendiri tentang gay ini? Kalau dari sisi psikologi sendiri, gay itu bisa dari karena apa aja, bisa karena pergaulan, atau kalau dari trauma psikologis itu bisa karena mungkin ketika waktu kecil bisa menjadi korban pelecehan seksual atau ada masalah dengan orang tuanya. Bisa juga karena memang dari kecil dia merasa bahwa ada yang salah dengan jenis kelaminnya seperti itu. Dan karena perasaan tersebut, jadi ya dia beranggapan bahwa oke, ada yang salah dengan saya dan akhirnya dia mencari yang menurut dia benar dan sebagai gay itu yang menurut dia benar. Gitu. Lalu apakah gay ini termasuk gangguan kejiwaan atau ini hal yang wajar? Untuk gay sendiri sebetulnya dalam psikologi sudah tidak termasuk dalam sebuah gangguan ya, karena gay itu termasuk pilihan hidup dari si individu tersebut. Tapi juga bisa dilihat dari beberapa aspek terkait kenapa dia bisa sampai gay, seperti yang tadi, bisa karena trauma atau korban pelecehan seksual atau pengalaman buruk lainnya seperti itu. Kalau dalam DSM dan PPDGJ sendiri, terutama yang sekarang sedang dipakai yaitu DSM 5 dan PPDGJ 3, itu bahwa gay bukan lagi termasuk gangguan, tapi masalah dari orientasi seksual seperti itu, Mbak. Lalu apakah orang yang sudah terlanjur menjadi gay ini bisa kembali normal? Maksudnya bisa dari sebelumnya dia menyukai sesama jenis, lalu dia ingin kembali menyukai lawan jenis, kembali normal, itu apakah masih bisa? Masih ada kemungkinan untuk bisa, karena itu semua kembali lagi ke self-awareness dari si individu tersebut. Apabila si gay ini sadar bahwa yang dia lakukan sekarang itu salah, dan dia juga memiliki keinginan untuk berubah, dia juga akan bisa kembali berubah ke kodratnya yang normal, yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Karena gini, selain dari pilihannya itu sendiri, faktor lingkungan juga berpengaruh penting. Walaupun misal kayak dia memiliki keinginan, tapi lingkungannya itu sangat kuat untuk mendukung dia sebagai gay, itu juga agak sulit, tetapi masih ada kemungkinan, masih memiliki kemungkinan, tergantung dari pilihan si individu itu sendiri. Oh ya, tadi Anda menjelaskan kalau gay atau homoseksual ini bukan termasuk gangguan kejiwaan, tetapi termasuk dalam masalah orientasi seksual. Bisa dijelaskan masalah orientasi seksual itu seperti apa? Jadi orientasi seksual itu merupakan ketertarikan atau gairah yang dimiliki oleh seorang individu.
Dan orientasi seksual itu bukan sebuah gangguan, tetapi sesuatu yang dipilih oleh individu tersebut. Dan para ahli pun sepakat bahwa orientasi seksual seseorang itu tidak dapat diubah. Bisa jadi orientasi seksual ini muncul saat si individu masih dalam tahap anak-anak. Kemudian terdapat pemicunya yang semakin membuat dia berpikir tentang orientasi seksualnya ini, gitu. Dan bisa juga ditambah dengan dia sewaktu kecilnya tidak memiliki role model seorang laki-laki. Jadi pada akhirnya dia bisa merasa nyaman pada laki-laki karena dia mencari kenyamanan yang tidak didapat dari role modelnya itu. Gitu ya. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang gay ini? Kalau untuk bersikap, sebaiknya sih biasa saja dan netral, sama seperti pada orang normal umumnya. Karena untuk memperlakukan seseorang dengan dipandang jijik atau diasingkan atau sejenisnya itu akan sangat menyakitkan untuk si individu. Jadi selama si gay ini tidak mengganggu kita, maka kita juga tidak perlu untuk mengganggu dia. Dan yang ini saya bahas dari secara psikologis ya, untuk sudut pandang agama, bisa nanti mungkin dibahas oleh yang lebih ahlinya lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu Arsy sudah berikan banyak informasi pada diskusi hari ini. Oke, selanjutnya saya akan beralih pada Ustazah Hilmi selaku tokoh masyarakat juga ya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang gay ini jika dilihat dari kacamata agama? Oke, baik. Perilaku gay atau yang masuk dalam kategori homoseksual merupakan praktik yang dalam Islam itu disebut dengan nama liwat. Dan praktik ini memang sejak dulu sudah ada, sejak zaman Nabi Lut, dan itu adalah sebuah perilaku yang sudah melewati batas. Artinya dari sejarah pun memang menyebutkan perilaku ini sudah dilarang dan sudah melampaui batas apabila dilakukan gitu. Batas sebagai kodrat kita sebagai manusia, seperti itu. Lalu apakah para pelaku gay ini bisa dibilang meresahkan masyarakat atau tidak? Oke, dalam konteks kali ini meresahkan ya, karena memang seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Reza selaku ayah dari saudara Afdal sering membawa teman laki-lakinya hingga larut malam dan lain sebagainya seperti itu, dan itu dilihat oleh orang-orang atau anak-anak yang berada di lingkungan kami seperti itu. Tempat keresahan kami itu adalah kami takut, kami resah bahwa nanti ada orang lain atau ada anak-anak lain yang menganggap hal tersebut menjadi hal yang wajar seperti itu. Menganggap berduaan dengan teman laki-laki atau berhubungan dengan teman laki-laki yang seintim itu adalah hal yang wajar seperti itu. Oke. Jadi dikhawatirkan dapat menjadi contoh yang tidak baik ya bagi masyarakat setempat. Lalu dampak apa saja nih yang ditimbulkan sejauh ini? Kalau secara dampak sih mungkin untuk lingkungan masyarakat, si saudara Afdal sering ini diomongin sama tetangga seperti itu, karena kan sedikit tidaknya juga tetangga sudah banyak mengetahui gitu. Terus mungkin bagi si korbannya ini atau bagi si Afdal ini, dia jarang bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kami. Ketika ada acara keagamaan atau ketika ada acara remaja masjid itu saudara Afdal tidak pernah ikut. Ya mungkin karena memang
merasa tidak diterima lagi, mungkin seperti itu. Jadi dampaknya kurang lebih tidak bersosialisasi sehingga tercenderung menutup diri begitu kepada lingkungan. Lalu bagaimana nih seharusnya kita menyikapi ini sebagai orang sesama Muslim, menyikapi orang-orang gay seperti saudara Afdal ini? Mungkin hal yang mendasar yang bisa kita lakukan adalah ketika kita melihat seorang berbuat atau melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, kita harus saling menasihati seperti itu. Artinya, apalagi saudara Afdal merupakan orang yang berada dalam lingkungan kami. Kami beberapa kali sudah berdiskusi dengan Bapak Reza mengenai langkah-langkah untuk menyikapi perilaku yang sudah dilakukan oleh saudara Afdal seperti itu. Dengan cara diskusi tersebut, kami harapkan kita lebih mengetahui karakteristiknya seperti apa, bagaimana kegiatannya di rumah seperti apa saja seperti itu. Dengan kita mengetahui lebih dalam kepribadiannya, kemudian bagaimana perilakunya sehari-hari, kita bisa memberikan nasihat. Di mana nasihat itu kita berikan sesuai dengan kepribadiannya dia, sesuai dengan misalnya dia orangnya suka dinasehatin seperti itu, berarti kita memberikan secara langsung. Namun ketika orangnya tipenya tidak suka dinasehatin, mungkin kita akan memberikan secara tidak langsung seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak pada Ustazah dan pada narasumber lainnya yang sudah memberikan informasi dan mau untuk sharing di sini. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka diskusi ya. Di sini jika ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah dari pendapat yang sudah dijelaskan oleh masing-masing narasumber tadi, dipersilahkan. Mohon izin Bu Moderator. Ya. Saya tadi ingin bertanya kepada saudara Afdal mengenai satu statement yang sudah diucapkan. Baik, tadi saudara Afdal mengatakan bahwa ketika ditanya ingin berubah itu masih abu-abu, artinya masih belum ada jawaban yang pasti, ingin berubah secara 100% niatnya dan tidak seperti itu. Tadi saudara Afdal masih menjawab dengan setengah seperti itu. Mungkin bisa diperjelas lagi di sini. Ya, gimana ya? Ya, pengen sih ada rasa ingin berubah gitu, pengen jadi orang normal. Tapi ya saya itu merasa kayak ketika saya normal itu apakah sih orang-orang di sekitar saya itu menerima lagi jati diri saya gitu. Sedangkan ya kata Ustazah tadi ya kan, kayak saya ini banyak dibicarakan sama tetangga-tetangga segala macam, ya otomatis kan kayak ada timbul di rasa itu kayak kalau saya bergaul lagi nih sama orang ini pasti kayak dikucilkan lah atau apalah. Itu sih yang bikin saya takut jadi orang yang normal lagi kayak gitu, karena nggak ada dukungan, malah kebalikannya, bukan dukungan yang diberikan, malah cacian yang diberikan atau gosipan kayak gitu, bukan dukungan gitu. Jadi kayak minder gitu, takut aja gitu sama orang-orang di sekitar. Kayak gitu aja sih Taza. Oke, mungkin itu kan dari segi lingkungan masyarakat ya gitu. Mungkin dari apakah saudara Afdal ketika ingin berubah juga membutuhkan dukungan dari keluarga, khususnya dari bapak, saudara mungkin, atau cukup membutuhkan dukungan dari masyarakat saja?
eh, butuh semuanya sih Mbak, kayak lebih diajak lagi mungkin dari orang tua atau dari orang-orang sekitar gitu. Kayak ya orang tua saya sih kayak bapak tadi yaitu kayak ya udah cuek-cuek aja kayak gitu. Jadi kayak ah ya ya udahlah inilah jadi diri saya, orang nggak mau mengkritik ya udah saya lakuin aja. Toh saya juga nyaman gitu. Jadi kayak nggak ada dukungan gitu Mbak dari siapapun. Baik. Eh, saya sebelumnya ingin bertanya lagi dengan Bapak Reza. Di sini apakah Bapak ingin putra Bapak ini kembali menjadi normal atau tidak kira-kira? Sebenarnya kalau misalkan emang bisa, saya maunya sih begitu. Jadi saya berharap anak saya tuh bisa kayak yang nggak kayak gini lagi. Maksudnya ya nggak suka sama laki-laki lagi gitu. Biar dia tuh tahu kalau kodratnya dia tuh lelaki yang sukanya sama cewek yang ya mungkin entah ini saya baru tahu atau memang bagaimana. Kalau misalkan dia dulunya juga suka pernah suka sama cewek pun ya menurut saya berharapnya tuh dia bisa balik lagi kayak yang dulu gitu. Lalu kira-kira apa Bapak sudah melakukan usaha atau upaya seperti apa biar anak Bapak kembali? Adakah usaha yang sudah dilakukan? Belum sih. Soalnya mungkin karena saya juga belum ikhlas atau gimana karena masih ngeliat keadaan anak saya tuh masih yang seperti itu. Hmm. Baik, di sini kan jika dilihat dari saudara Afdal sendiri juga dari orang tua, mereka ingin supaya saudara Afdal ini kembali ya menjadi normal, menjadi apa menyukai lawan jenis seperti kodratnya pada umumnya. Kira-kira apakah ada intervensi atau penanganan agar saudara Afdal ini bisa kembali dari yang sekarang ini kembali menjadi seperti semula. Jika dilihat dari sisi psikologi ini bagaimana untuk penanganannya sendiri? Oke, jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya, kembali lagi pada self-awareness dari saudara Afdal sendiri, dan berhubung saudara Afdal sendiri sudah mulai mempunyai keinginan untuk kembali normal, itu dari psikolog, dari saya sendiri bisa melakukan pertama konseling pada Bapak Reza dan saudara Afdal dulu untuk bisa mengademkan pikiran mereka agar bisa saling terbuka. Kemudian setelah itu jika sudah menemukan titik terang dari kedua pihak dan mendapatkan persetujuan, maka dapat dilakukan sebuah psikoterapi, dan psikoterapi ini yaitu psikoterapi kognitif dan behavioristik atau psikoterapi terhadap pikiran dan tingkah laku agar dapat kembali lagi untuk berpikir, untuk berpandangan bahwa saya harus kembali untuk menyukai lawan jenis. Saya tidak boleh untuk menyukai sesama jenis lagi dan saya harus berubah. Selain itu juga untuk dalam psikoterapi behavioristiknya dari saudara Afdal itu harus benar-benar menjauhi circle komunitas yang saat ini sedang bergabung gitu. Karena lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seseorang.
terutama untuk kasus homoseksual ini. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan juga ikut andil dalam pembentukan karakter, pola pikir dari seseorang itu. Jadi, pertama akan dilakukan untuk konseling dulu untuk mencari titik temu antara kemauannya Bapak Reza dan Saudara Afdol. Setelah itu, jika sudah mendapatkan persetujuan juga, dapat dilakukan psikoterapi. Dan yang terakhir, dapat dilakukan sebuah sosialisasi terhadap para masyarakat agar dapat bersikap biasa saja dan tidak memandang seorang gay atau mantan gay dengan pandangan yang menjijikkan atau dengan pandangan yang mengejek seperti itu. Kalau dari sisi psikologi, bisa seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Lalu jika dari sisi religi nih, dari sisi agama, adakah penanganan khusus selain yang sebelumnya disebutkan tadi ya, selain yang nasihat, kalau di psikologi tadi kan seperti yang dijelaskan itu ada intervensi secara kognitif maupun perilaku. Kalau dari sisi agama sendiri bagaimana? Silakan Ustazah Hilmi. Baik, mungkin sejalan dengan yang sudah disebutkan oleh Bu Arsi selaku psikolog di sini, kami akan berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih bisa menerima, lebih bisa saling terbuka dengan saudara Afdal seperti itu, supaya tidak digosipin, supaya tidak dikucilin dan lain sebagainya. Artinya kami akan mengajak masyarakat atau orang-orang di sekeliling untuk sama-sama peduli gitu. Karena memang keinginan Mas Afdal juga sangat baik seperti itu. Kami akan berusaha untuk menerima. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi agama, kami akan mengikut sertakan Mas Afdal dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya mengikuti acara pengajian atau menjadi panitia dalam acara di hari-hari besar seperti itu. Karena di sana nanti Mas Afdal bisa bergaul atau bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang memang ada yang lawan jenis juga dan ada yang sejenis. Mungkin dengan cara seperti itu Mas Afdal bisa lebih membuka diri terhadap lawan jenisnya juga seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika memang kita sudah berusaha melakukan hal itu, kemudian Mas Afdal masih berpikiran yang ingin melakukan hal-hal seperti itu lagi, mungkin bisa diganti dengan zikir atau dengan istighfar, karena dengan kita mengingat Allah, kita mungkin bisa menjadi hamba yang lebih sadar diri gitu. Ya seperti itu saja sih dari saya selaku tokoh masyarakat sekaligus ustazah di sini, Bu. Baik, terima kasih kepada Ustazah atas penjelasannya. Di sini apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menyanggah pendapat dan menyampaikan pendapat? Jika tidak ada, mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan ya dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Jadi kalau menurut gay menurut psikologi ini bukan termasuk gangguan kejiwaan, tapi ada masalah orientasi seksual di mana bisa dilihat dari aspek seperti masa kecil, terus lingkungan, kemudian tidak adanya role model yang pas, jadi si individu tersebut ketika dewasa dia mencari sosok yang tidak ada sebelumnya. Kalau dari lingkungan juga sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh, bahkan besar.
Dan seperti yang pengalaman dari Saudara Afdal sendiri tadi juga itu efek dari lingkungan ya. Karena di sekitarnya memang ada komunitas kecil, kemudian Mas Afdal secara tidak sengaja terbawa arus, akhirnya mengikut. Kemudian dari sisi agama juga cukup meresahkan karena di agama juga itu dilarang, kemudian bisa menjadi contoh yang tidak baik juga bagi masyarakat setempat. Lalu untuk penanganannya sendiri, di sini dari penjelasan psikolog dan ustazah dapat saya simpulkan itu bisa karena dua penanganan ini sama-sama berorientasi pada pengubahan pemikiran si individu juga perubahan perilaku. Jadi menurut saya ini bisa diintegrasikan ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh psikolog tadi, kalau ada intervensi secara psikoterapi kognitif ya, di situ untuk mengubah pikiran si individu untuk berubah dan memikirkan yang lebih positif, kemudian bisa digabung dengan aspek agamanya dengan seperti berzikir dan semacamnya. Kemudian dari perilaku juga dari sisi psikologinya, individu bisa mencoba untuk mengurangi pergaulan dengan circle sesama jenisnya, circle komunitas homoseksualnya, kemudian ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan agamis yang diselenggarakan di masyarakat setempat agar bisa bersosialisasi dan menjadi lebih baik ya pastinya. Baiklah, saya kira cukup sekian diskusi pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, banyak sekali insight-insight dan informasi yang dapat menambah wawasan kita ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Semoga sehat selalu dan saya tutup diskusi pada malam hari ini dengan alhamdulillah. 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 Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.